Kalau kita bicara tentang gadis cantik yang bernama BUMN ini, ribuan jabatan di dalamnya yang menggiurkan, yang semua orang pengen mendekat misalnya, pertanyaannya adalah dinasti siapa yang sedang dibangun di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini kita akan menguber berita yang memang sudah hangat sebelumnya. Banyak berita hangat ya, soal Gibran, soal Bobi Nasution. Nah, ini soal Adian Napitupulu versus Erick Thohir. Menarik ini ya. Soalnya sama-sama dalam kubu pemerintahan ya. Kalau satu oposisi, satu pemerintah wajar ya, berkelahi dalam tanda kutip. Tapi ini sama-sama orangnya Jokowi. Ini ada berita yang dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Sayang sekali kalau kita lewatkan. Pukulan Adian ke Erick makin keras. Jokowi itu presiden bukan. WE Online Jakarta. Politisi PDIP Adian Napitupulu menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo Jokowi meminta dirinya untuk menyodorkan sejumlah nama aktivis 1998 untuk menduduki sejumlah lembaga. Mungkin menduduki sejumlah jabatan ya, dalam lembaga. Kalau menduduki lembaga berarti suruh demo ya. Saya kenal Pak Jokowi itu dari 2011. Sebelum pilkada DKI berarti ya. Luar biasa. Sejak dia menjabat wali kota Solo. Ada banyak peristiwa dan obrolan dengan beliau. Ujarnya dalam bincang santai dengan Adian Napitupulu yang disiarkan secara langsung melalui YouTube Kamis 23 Juli. Lanjutnya, ia mencontohkan permintaan para aktivis agar Jokowi membebaskan pejuang hak asasi manusia HAM Eva Bande. Diketahui pada Hari Ibu 2014, Jokowi memberikan gerasi untuk Eva Bande yang dihukum gara-gara membela para petani di Luwuk, Sulawesi Tengah. Bagus ya, baru menjabat 2 bulan waktu itu. Hari Ibu kan Desember. Jadi luar biasa ya. Kemudian soal tahanan politik dan narapidana politik Papua itu juga dibebaskan. Kami juga meminta agar pelaku human trafficking dihukum berat. Itu Presiden langsung menelpon Kapolri. Jadi beliau itu luar biasa menurut saya ucapnya. Kalau tidak menguji ya nanti bermasalah. Ia pun meyakini permintaan Jokowi tersebut memiliki sejumlah pertimbangan. Salah satunya adalah pertimbangan tentang konsistensi para aktivis dalam memperjuangkan kemanusiaan di seluruh provinsi di Indonesia. Saat halal bihalal aktivis 98 Juni 2019 itu kan Presiden meminta nama. Bisa jadi menteri, dubes, komisaris, dan lain-lain. Itu kemudian dia buktikan. Pada 17 Oktober 2019 dia meminta saya menjadi bagian dari kabinet, ucapnya. Terkait itu ia pun langsung merespons bahwa dirinya sudah menyerahkan sejumlah nama. Namun sampai saat ini belum ada yang diangkat. Jadi dia tidak bilang nama-nama yang diajukan tidak kompeten dan lain-lain. Malah bertanya, apa sudah masuk atau belum? Kenapa hal ini saya kemukakan? Karena kami menyampaikan apa yang diminta, bukan sebaliknya. Sebagaimana disebut kami yang meminta, katanya. Luar biasa ya. Atau jangan-jangan Presiden mintanya basa-basi saja, nggak tahu juga. Kemudian ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyerahkan nama atau meminta jabatan kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Saya tidak memberikan ke dia, saya memberikan ke Presiden dan Mensesnek. Jadi ketika kemudian Erick bilang ada yang ditolak, saya juga tidak tahu itu yang mana, katanya. Lebih lanjut, ia meminta Erick Thohir untuk memperjelas posisi Jokowi
Apakah sebagai presiden atau hanya pengantar surat? Luar biasa ya. Intinya, presiden meminta nama kepada kami. Kalau misalnya kemudian Menteri BUMN mengatakan menolak nama yang dari kami, secara tidak langsung posisi presiden apa dong? Pengantar surat. Harus dijelaskan. Karena kami mengusulkan nama itu ke presiden, bukan ke Menteri BUMN, tukasnya. Menarik sekali ya. Entah ya, seperti ada perseteruan antara Adian Napitupulu dengan Erick Thohir ini. Awalnya Adian Napitupulu mengkritik mengenai utang BUMN yang dia samakan dengan lebih besar dibandingkan utang Malaysia. Nanti kita tampilkan thumbnailnya ya. Kode keras Adian Napitupulu. Lalu kemudian dalam berbagai kesempatan Adian Napitupulu juga mengkritik pengangkatan komisaris dan direksi BUMN. Tapi rupanya terbersit juga omongan dari Erick Thohir yang pernah sampai ke media bahwa Adian memang mengusulkan sejumlah nama teman-temannya untuk menduduki jabatan komisaris atau direksi. Nah, rupanya berita ini ya merupakan klarifikasi bahwa memang benar dia menyampaikan sejumlah nama dari teman-temannya aktivis 98 terutama, dan itu diminta oleh Jokowi. Orang itu mungkin bisa jadi menteri, entah ada nggak jadi yang jadi menteri ya, bisa jadi dubes, bisa juga jadi komisaris atau direksi BUMN. Luar biasa negara ini kan tinggal kafling-kafling aja. Apakah kemudian presiden memang betul-betul menyampaikan nama-nama itu kepada Erick Thohir dengan sebuah strong recommendation, ataukah hanya sekedar menyampaikan dengan misalnya silakan dinilai nama-nama ini dan keputusan terakhir terserah Menteri BUMN. Nah, itu yang harus jelas. Karena kalau disertai perintah berarti kan tidak punya room bagi menteri untuk menilai lagi. Dan saya kira banyak jabatan-jabatan di BUMN itu di mana Menteri BUMN sudah menyerah. Karena ini orang yang punya backup yang luar biasa ya. Utamanya biasanya BUMN kelas berat ya. Jadi tidak bisa sekelas Menteri BUMN saja yang menggantinya. Harus ring satu, ring istana. Bahkan jangan-jangan di belakang ring satu ada ring kecil lainnya. Yang bekerjanya mungkin malam hari ya, bukan jam kantor untuk menentukan jabatan-jabatan penting di Republik ini, utamanya yang menguasai aset dan omset yang luar biasa, sebagaimana yang ada di BUMN. Tapi who knows, Allahu alam kalau soal seperti itu, walaupun itu sudah menjadi gosip liar yang kemana-mana ya. Waktu saya interview Marwan Batubara misalnya, dia secara eksplisit mengatakan ya sektor migas salah satunya adalah sektor di mana kepentingan para konglomerat, para trader, para pebisnis itu besar sekali. Sehingga tidak heran ada upaya untuk melakukan privatisasi karena ini adalah bisnis yang sangat menggiurkan dengan cara membentuk subholding. Jadi Pertamina-nya tetap, tapi subholding yang dibentuk itu mau dijual-jualin, kira-kira begitu. Dan tidak sesuai dengan pasal 33, itu argumentasi dari saya dan juga dari Marwan Batubara. Nah, kembali soal nama-nama tadi, apakah etis seorang presiden meminta nama-nama itu? Ya, etis saja dia meminta nama-nama karena nama itu kan bisa terbuka. Harusnya ya tidak minta dari Adian saja, minta dari semua orang yang memang bisa memiliki informasi yang baik ya tentang siapa yang sesungguhnya bisa menduduki jabatan-jabatan itu. Nah, yang paling penting dalam prinsip good governance dan clean government, nama-nama yang diajukan tersebut haruslah menggunakan prinsip meritokrasi. Kalau kita mau menerapkan good governance dan clean government. Kalau hanya sekedar bahwa dia rekomendasi presiden dan harus diangkat, wah luar biasa ya. Walaupun dalam banyak hal saya masih melihat, wah ini belum sesuai dengan prinsip meritokrasi. Tapi paling tidak saya ingin mengatakan, nama-nama yang disampaikan kepada presiden tersebut, lalu presiden menyampaikannya kepada Menteri BUMN, ya tidak mesti kemudian harus as it is apa adanya diberikan jabatan. Ya harus dilihat juga prinsip meritokrasinya.
Apakah dia mampu? Satu, penting ya. Kalau dia tidak punya kapasitas kan susah juga. Kedua, ya yang paling penting juga apakah dia punya integritas, punya track record apa tidak. Jadi kapasitas, integritas. Dan ketiga yang paling penting independensi. Nah ini independensi itu seperti pisau bermata dua. Ketika orang menduduki jabatan komisaris atau direksi dan dia independen, baik dari kekuatan politik maupun kekuatan bisnis, biasanya tidak lama dia bertahan. Padahal independensi, kemandirian dibutuhkan oleh seorang komisaris dan oleh seorang direksi. Apalagi kalau diangkat sebagai komisaris independen atau direksi independen atau direktur independen. Jadi sangat aneh di Republik ini. Orang independen kok malah cepat diberhentikannya. Biasanya orang ingin seseorang menduduki jabatan tertentu tapi remote kontrolnya tetap di penguasanya. Ya nggak bisa. Mana bisa negara ini bisa maju kalau cara penunjukan pejabat publiknya begitu. Jadi orang-orang yang bisa di remote untuk kepentingan kontestasi 2024 misalnya. Nah sekarang pertanyaannya adalah memang ya, kalau kita bicara tentang gadis cantik yang bernama BUMN ini, ribuan jabatan di dalamnya yang menggiurkan, yang semua orang pengen mendekat misalnya, pertanyaannya adalah dinasti siapa yang sedang dibangun di sini? Pertanyaan penting, apakah dinasti the ruling party? Apakah dinasti presiden? Apakah dinasti menteri BUMN? Oke lah, jangan pakai istilah dinasti, tapi perkoncoan atau link atau networking dan lain sebagainya. Yang pastinya adalah ya seperti yang saya pernah singgung, ya orang-orang yang direkrut Erick Thohir itu semuanya diberikan jabatan yang empuk-empuk. Mulai dari staf khusus, diberikan jabatan sebagai komisaris Inalum. Kemudian deputi bidang hukum, diberikan jabatan di Bukit Asam komisaris. Wakil menteri diberikan jabatan sebagai komisaris utama BRI. Wakil menteri satunya sebagai wakil komisaris utama di Pertamina. Kemudian ada juga deputi yang dari profesional diberikan jabatan di Mandiri dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sehingga lingkaran-lingkaran BUMN kelas 1 itu memang menjadi perebutan elit-elit di seputar kekuasaan. Jadi gantungan yang paling selemah-lemahnya iman itu kalau bergantungnya hanya di deputi saja. Kalau gantungannya di deputi BUMN, ya selemah-lemahnya iman. Kalau gantungannya itu di menteri BUMN, nah ini agak kuat ya. Kalau gantungannya di wakil presiden, ya mungkin juga kuat, mungkin juga tidak. Tapi tetap kuat. Karena kita tidak melihat keaktifan wakil presiden, tidak seperti JK yang aktif sekali ya. Karena memang JK dari kalangan bisnis. Tapi kan kita tidak tahu silent operationnya ya kan. Lalu kemudian yang gantungan yang paling kuat adalah gantungan number one, RI1. Tapi jangan lupa, dalam negara yang masih bermasalah good governance dan clean government-nya, jangan-jangan ada circle lain yang kita tidak tahu. Ya, yaitu invisible hand, tangan yang tidak terlihat, yang juga bisa mempengaruhi jabatan-jabatan di Republik ini. Karena dengan kekuatan lobby dan finansialnya. Nah ini yang kemudian perlu kita terbuka dan transparan. Celakanya di BUMN ini, kalau kita mencari data misalnya penghasilan para direksi dan komisaris, kadang-kadang tidak transparan. Kadang-kadang kalau BUMN-nya besar, biasanya penghasilannya itu cuma bundel saja, sekian. Tidak dibuat per orang berapa yang didapatkan. Biasanya pejabatnya pun ngaku cuma gaji bulanan saja. Padahal di samping gaji bulanan ada yang jauh lebih besar yang namanya bonus atau tantium ya. Untung saya pernah di BUMN jadi paham hal-hal seperti ini ya. Dan penyakit kita lagi biasanya ya, memang banyak orang yang menyodor-nyodorkan diri untuk meminta jabatan itu. Kita tahu misalnya ada seorang aktivis ya, tiba-tiba dia salah kirim WA beberapa waktu yang lalu dan dia mengincar. Waktu itu yang diincar adalah Inalum. Karena itu adalah BUMN yang merupakan holding tambang di Republik Indonesia. Kira-kira apa jalan pikirannya? Mungkin kita tahu. Kalau dia berkuasa atau punya link di sana, maka kemudian dampaknya kemana? Itu bisa kita pikirkan. Ada juga setiap saat orang yang memuji-muji pemerintah,
mengkritik mereka yang mengkritik pemerintah, ya, dengan kata-kata yang kadang-kadang kasar, ujung-ujungnya minta jabatan juga. Aduh, nggak perlu komisaris utama, cukup komisaris katanya, ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang menurut saya mental buruk bangsa ini. Nah, alhamdulillah sobat era sekalian, insya Allah saya nggak pernah meminta jabatan, ya. Jadi ketika saya ditawari sebagai komisaris utama di Jasa Marga itu, saya tidak langsung mengatakan iya, ya. Ditelepon oleh sekretaris Kementerian BUMN, kemudian menawarkan jabatan sebagai Komisaris Jasa Marga. Sebelum saya mengatakan iya, saya telepon dulu beberapa orang. Sudah saya ceritakan, saya telepon Saldi Isra, Zainal Arifin Muchtar, Chandra M. Hamzah, Henry Saparini, kalau tidak salah 4 itu. Dan ternyata mereka mengatakan iya. Nah, akhirnya saya menyatakan bersedia dan tidak menyesal. Ya, bukan karena gajinya lumayan, ya, tapi karena pengalamannya luar biasa. Sampai sekarang saya masih akrab dengan orang-orang di Jasa Marga, ya, terutama serikat pekerjaannya. Begitupun ketika saya dipindahkan ke Pelindo, saya juga akrab dengan serikat pekerjaannya. Jadi seperti teman sendiri, keluarga sendiri. Dan itu adalah pengalaman yang berharga. Tetapi jabatan tidak harus membuat kita kehilangan kritisisme. Tapi kalau karena kritis kita hilang jabatan, ya apa boleh buat, ya. Yang penting adalah kita berpartisipasi dalam membangun republik ini. Nah, Adian mengkritik Erick Thohir ada 2 hal. Pertama, kita harus melihat kritik substantifnya, dan saya setuju. Karena yang namanya good governance atau good corporate governance, ya, GCG, dan kemudian clean government kalau terkait dengan pemerintahan, yaitu memang harus ditegakkan. Itu satu kritik yang menurut saya konstruktif, yang harus betul-betul dicerna. Karena kita tidak ingin kita jatuh ke lubang yang sama, itu hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama. Artinya begini, Erick Thohir mengkritik apa yang dibuat oleh Rini Sumarno misalnya. Tapi dia at the same time dia melakukan hal yang sama. Membangun misalnya istananya sendiri. Ya sama aja, apa bedanya? Padahal kita menginginkan suatu BUMN yang profesional. BUMN yang kuat, yang betul-betul bisa compete, bersaing dengan pelaku-pelaku bisnis lainnya. Tapi at the same time dia menjalankan fungsi negara. Apa itu fungsi negara? Untuk mensejahterakan rakyat, mencerdaskan bangsa, dan kemudian juga melindungi bangsa. Jadi kita lihat kritik substantifnya. Tapi soal motivasi di balik kritik itu, ya perlu kita underline juga. Tetapi biasa, orang tidak mungkin tanpa motivasi, ya. Motivasinya macam-macam, mulai motivasi yang baik, ingin memperbaiki keadaan, sampai motivasi yang justru ingin mencari jabatan. Ya, kita tidak perlu terlalu berkonsentrasi pada motif seperti itu, karena akan capek kita. Kita hanya lihat apa kritiknya, dan kalau kita berbesar hati, open mind, kita akan menerima kritik sebagai sebuah masukan. Tapi kalau kita tidak berbesar hati, tidak open mind, kita menerima kritik itu sebagai sebuah serangan. Dan orang yang menerima kritik sebagai sebuah serangan, pasti orang yang relatively bermasalah. Hanya orang yang tidak bermasalah, berhati lapang, berhati luas, yang mau menerima kritik. Karena kritik itu adalah vitamin. Termasuk vitamin dalam berdemokrasi. Sobat era sekalian, itu saja Uber kali ini mengenai perseteruan antara Adian Napitupulu dan Erick Thohir. Pukulan Adian yang makin keras ke Erick Thohir. Ada aspek politiknya juga yang sebenarnya ingin saya singgung, tapi nantilah dalam kesempatan lain. Karena sepertinya Erick Thohir bukan gengnya The Ruling Party ini kayaknya, membuat arus sendiri, ya. Tapi semua arus tersebut masih berpucuk pada Jokowi sebagai balancing power. Baik itu arus Teguh Umar, arus Gondang Dia, mungkin arus lain yang diciptakan oleh Erick Thohir, arus Kebon Siri dan lain sebagainya. Semuanya masih berpucuk, masih bermuara kepada presiden yang sedang menjabat. Tapi begitu presidennya tidak menjabat lagi 2024, bibit-bibit ini akan terlihat kemana konstelasi politik itu akan bekerja. Dan mudah-mudahan konsolidasi itu tidak dilakukan oleh para cukong-cukong. Gawat kalau yang melakukan konsolidasi politik
itu para cukong-cukong yang mempertemukan kepentingan yang berbeda ini untuk mengusung boneka-boneka yang bisa dikendalikan dalam pemerintahan. Mudah-mudahan republik ini terselamat dari hal-hal seperti itu. Dan yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang membenci, mengancam, dan memeras. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!